Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Peranan energi menjadi penting untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. Untuk itu, pengelolaan energi meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu. Terlebih Indonesia telah berkomitmen sesuai Persetujuan Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan target sebesar 31,89% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri dan target sebesar 43,2% dengan bantuan internasional. Pembangunan sektor energi terbarukan menjadi aksi mitigasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendukung energi yang berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia terus menggencarkan penggunaan energi terbarukan. Energi surya menjadi salah satu pilihan jenis energi terbarukan yang terus didorong penggunaannya di Indonesia. Panel surya merupakan kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Konversi energi surya menjadi listrik berawal saat sel surya menyerap cahaya. Maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi untuk alat elektronik. Apa itu tenaga surya dan bagaimana cara kerjanya? Energi surya adalah energi yang dihasilkan dari sinar matahari. Energi ini dihasilkan melalui proses fotovoltaik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Selain itu, energi surya juga dapat dihasilkan melalui kolektor surya, yaitu perangkat yang mengubah energi matahari menjadi energi panas. Lalu bagaimana cara menggunakan tenaga surya? Menggunakan energi surya dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu 1. Dengan panel surya. Panel surya adalah salah satu cara paling umum untuk menghasilkan energi surya. Panel surya terdiri atas sel fotovoltaik yang menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi listrik dan dapat digunakan untuk menyuplai listrik ke rumah-rumah atau bisnis. Yang kedua yaitu kolektor surya. Kolektor surya digunakan untuk menghasilkan energi panas dari sinar matahari. Kolektor surya terdiri dari tabung yang diisi dengan cairan yang dipanaskan oleh energi matahari. Kemudian cairan tersebut digunakan untuk memanaskan air atau udara. Kemudian yang ketiga yaitu sistem surya terpusat. Sistem surya terpusat digunakan pada skala besar, seperti pembangkit listrik energi surya. Sistem ini terdiri dari panel surya yang terpasang pada area luas dan dihubungkan dengan sistem penyaluran listrik. Selanjutnya berikut ini merupakan bagian-bagian yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama yaitu panel surya. Panel surya adalah komponen utama dalam sistem tenaga surya. Panel-panel ini terdiri atas sel-sel fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Panel surya biasanya terbuat dari silikon dan ketika terkena sinar matahari, sel-sel ini menghasilkan arus listrik. Panel surya ini dipasang di atap bangunan atau di area terbuka yang mendapatkan paparan sinar matahari yang optimal. Yang kedua yaitu baterai penyimpanan. Baterai penyimpanan merupakan komponen penting dalam sistem PLTS. Fungsi utama baterai ini adalah menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya. Selama siang hari, ketika produksi energi surya berlebihan, baterai akan mengisi dirinya sendiri dengan energi yang tidak langsung digunakan oleh komunitas. Kemudian saat malam hari atau pada saat sinar matahari tidak cukup kuat, baterai ini akan memberikan pasokan energi cadangan kepada komunitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu inverter. Inverter adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengubah energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya dari arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Ini penting karena mayoritas peralatan listrik yang digunakan dalam rumah tangga atau komunitas membutuhkan arus AC. Inverter ini juga mengatur dan memantau aliran energi di dalam sistem sehingga menjaga kinerja yang efisien dan optimal. Selanjutnya yang keempat yaitu meter listrik. Meter listrik atau meter netral adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur dan memantau jumlah energi yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sistem PLTS.
Ini memungkinkan pemantauan dan penilaian yang akurat tentang berapa banyak energi yang dihasilkan oleh sistem dan berapa banyak energi yang digunakan oleh komunitas. Nah, data ini berguna untuk menghitung penghematan energi, mengolah konsumsi listrik, dan mengoptimalkan efisiensi sistem. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem pemantauan dan kendali atau kontrol. Sistem pemantauan dan kendali adalah komponen yang mengintegrasikan dan mengontrol operasi keseluruhan dari PLTS. Ini meliputi perangkat lunak, perangkat keras, yang memungkinkan pengguna untuk melacak kinerja sistem, memantau produksi energi, memperoleh informasi tentang efisiensi, dan memantau kondisi komponen-komponen lainnya. Sistem ini juga memberikan kemampuan untuk memantau dan mendiagnosis masalah yang mungkin muncul dalam sistem. Baik, yang selanjutnya, apa sih manfaat menggunakan tenaga surya? Energi surya sendiri memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ramah lingkungan. Penggunaan energi surya dapat membantu mengurangi emisi karbon dioksida dan polusi udara, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi fosil. Yang kedua, hemat biaya. Biaya investasi awal untuk menggunakan energi surya mungkin cukup mahal, cukup tinggi, namun dalam jangka panjang, penggunaan energi surya dapat menghemat biaya karena energi gratis, yaitu dapat dari matahari, dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Sumber energi fosil semakin langka dan mahal, sehingga menggunakan energi surya dapat membantu mengurangi ketergantungan akan energi fosil tersebut. Yang keempat, meningkatkan kemandirian energi. Penggunaan energi surya dapat meningkatkan kemandirian energi, terutama bagi wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional. Yang kelima, dapat meningkatkan nilai properti. Rumah atau bisnis yang menggunakan sistem energi surya dapat memiliki nilai properti yang lebih tinggi karena menggunakan sumber energi terbarukan, yang notabene lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Di sisi lain, selain ada manfaatnya, tentu juga memiliki kekurangan ya teman-teman. Kekurangan panel surya yang pertama yaitu pada biayanya. Biaya di awal, ini termasuk pembayaran panel surya, inverter, baterai, kabel, dan untuk pemasangan. Namun demikian, teknologi surya terus berkembang, jadi dapat diasumsikan bahwa harga akan turun di masa mendatang. Yang kedua, yaitu tergantung dengan cuaca. Meskipun energi matahari masih dapat dikumpulkan selama hari mendung dan hujan, efisiensi tata surya menurun. Panel surya tergantung pada sinar matahari untuk mengumpulkan energi matahari secara efektif. Oleh karena itu, jika beberapa hari hujan atau mendung dapat memberikan efek yang nyata pada sistem energi. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyimpanan energi surya yang mahal. Energi matahari harus segera digunakan atau dapat disimpan dalam baterai besar. Baterai ini yang digunakan dalam sistem tata surya off the grid dapat diisi daya pada siang hari sehingga energinya digunakan pada malam hari. Ini adalah solusi yang bagus untuk menggunakan energi matahari sepanjang hari, tetapi juga cukup mahal. Dalam kebanyakan kasus akan lebih cerdas jika hanya menggunakan energi matahari di siang hari dan mengambil energi dari jaringan pada malam hari. Dan yang terakhir yaitu menggunakan banyak ruang. Semakin banyak listrik yang ingin dihasilkan, maka semakin banyak panel surya yang dibutuhkan. Karena ingin mengumpulkan sinar matahari yang sebanyak mungkin, panel surya PV membutuhkan banyak ruang dan beberapa atap tidak cukup besar untuk memuat jumlah panel surya yang kita inginkan. Alternatifnya adalah memasang beberapa panel di halaman, tetapi mereka harus memiliki akses ke sinar matahari. Oke, demikian sedikit pembahasan tentang pembangkit listrik tenaga surya. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.